Nah, sebetulnya saya nggak paham Ustadz ngomong apa, tapi oke lah, saya dengerin aja. Cuman saran saya, kalau memang Ustadz hatam Al-Quran, coba Ustadz berdebat sama Edis TV biar jutaan miliaran orang di Indonesia lihat Ustadz berdebat. Baik. Karena Edis TV itu hatam juga Al-Quran seperti Ustadz. Oh, hatam. Iya. Baik, Bu, saya tanggapi dulu ya, Bu ya. Kalau untuk agama Islam, kalau saya kan awam, saya orang awam. Baik. Saya cuma mendengar, saya cuma membaca. Oh, dibilang begini. Makanya saya tanya sama Ustadz, apa benar? Baik, jadi gini Bu, saya tanggapi dulu ya. Pertama ya, untuk hatam Quran saya sebulan sekali hatam, Bu ya. Karena saya baca 1 juz per hari. Nih, saya udah di juz 6-nya hari ini. Tuh. Bulan tadi udah 30 juz. Sekarang hari ini udah di juz 6 saya bacanya. Besok di juz 7, 4-nya udah lewat. Kalau saya tiap bulan, kalau Edis kagak pernah hatam. Nah, kenapa saya bilang? Karena dia kagak bisa baca. Betulkah Edis kagak bisa baca? Nih, saya tunjukkan buktinya sama Anda ya. Nih, coba saya tunjukkan dulu. Bisa baca. Nih, Ustadz Ibu, bentar. Dia aja bisa ngeartin yang Nih ya. Nih, saya sama Edis debat ya. Nih. Ya. Kita buka. Coba mana? Betul. Coba apa arti alif lam mim? Baca nih. Nah, saya suruh baca Quran nih ya. Nih, baca. Ditagih netizen kamu tuh. Enggak minat saya, Sob. Iya. Enggak minat saya baca-baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis? Yang saya memang enggak minat baca. Saya nggak minat baca. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran nggak mungkin nggak bisa baca, Dis. Saya nggak minat baca huruf Arab, huruf lah. Kok dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Kenapa? Dibaca huruf Arab meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, tapi penontonnya mau lihat kamu baca. Kalian follow saya. Kamu harus buktikan. Saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan kepada penonton kamu atau pengikut kamu. Mau kemana, Des? Mau kemana kau? Islamim. Betul. Oke, Bu. Yang minta adalah netizen Kristen. Anda lihat komentarnya, netizen Kristen pada malu semua gara-gara Edis. Ya, nih komentarnya 1288. Apa kata orang Kristen? Anda lihat sendiri ya. Tuh saya buktikan lagi sama Edis. Edis bikin malu Kristen katanya. Makanya kata teman-teman yang Kristen, yang pendeta nggak usah sok tahu tentang Al-Quran orang. Mempelajari kitab sendiri aja. Saya tanya Edis plin-plan bletat-bletut dia. Ibu malah banggain Edis sama saya, bikin saya ketawa, Bu. Dia itu orangnya Bapak awalnya. Dia jemaah Bapak sama-sama Islam tadinya. Makanya Edis, dia belajarin semuanya agama. Ternyata apa yang dia baca itu tidak. Saya mau tanya sama Ibu dah. Makanya dia pelajarin Kristen. Disitulah dia ketemuin. Oh, jawabannya ini ternyata. Yang Ibu kenal Edis berapa lama? Semenjak dia dari ini di TikTok. Saya ikutin dia terus. Bu, ya, sebelum ada TikTok, sebelum ada YouTube, saya sudah kenal sama Edis. Bagus dong kalau udah kenal. Edis itu nggak sering debat. Saya setiap malam ngikutin. Bapak nggak pernah naik, Ustadz. Bu, Edis itu Kristen dari Orok. Kenapa dia lari ke luar negeri? Karena dia menghujat Islam. Lalu dicari umat Islam. Kabur dia ke luar negeri. Masalah dia kabur apa itu saya nggak mau ikut, nggak mau tahu. Nah itu jadi gini. Masalah tentang agama.
Bu, jadi kayak gini ya, biar ibu kagak kena tipu oleh Edis, makanya saya kasih tahu ibu gitu. Saya kasihan dengan umat Kristen. Edis kagak pernah Islam. Saya udah kenal Edis itu lebih dari 5 tahun. Dan saya sering diskusi dengan Edis sebelum di TikTok. Tanya aja dia. Dulu di Zoom. Dulu di WhatsApp grup. Belum ada, tok-tok ini belum ada. Gimana? Jadi saya di sini kasih tahu umat Kristen, kasihan gitu umat Kristen yang baik-baik malah ngikutin Edis yang kagak jelas gitu. Oke, Ustaz. Saya apa namanya? Kita balik lagi ke topik ini ya. Saya walaupun saya Kristen, saya pernah ke Mekah. Ke Mekah. Ke Mekah. Ya. Ke Mekah atau ke Arab? Ke Mekah. Bu, kagak pernah ada Madinah dan Mekah itu bisa dimasuki orang non muslim. Orang Kristen. Saya bisa Ustadz. Saya nggak mungkin bohong. Kalau saya bohong, saya kena azab malam ini. Gini ya, saya mau baik, saya tanggapi dulu ya Bu ya. Orang Islam itu gimana, makanya saya pengen tahu, saya pelajarin sampai ke sana, saya pelajarin sudah. Bu, gini, Presiden Donald Trump mau masuk Madinah dan Mekah kagak diizinin oleh Raja Arab Saudi, ya. Apalagi ibu gitu, katanya siapa ibu? Ini ibu, Presiden Amerika Bu ya kagak diizinin karena dia non muslim. Gini Bu, saya kasih tahu Anda ya, mungkin Anda masuk ke Riyadh gitu atau kota lainnya boleh. Tapi kalau yang untuk masuk Mekah dan Madinah itu wajib beragama Islam. Karena di muaranya aja Anda non muslim udah ditangkap oleh polisi Arab. Kalau Anda non muslim, 2 kota itu nggak boleh Bu dimasuki non muslim, Mekah dan Madinah. Saya paham Ustadz. Kalau saya belum saya bilang ya, kalau saya belum pernah nginjak, kaki saya lumpuh. Kalau ibu, kalau Ustadz bohong, menggunakan nama saya, Ustadz yang lumpuh. Iya, serius ya, serius saya bilang, iya. Makanya kenapa saya pengen tahu apa sih keistimewaan, saya kan orang awam, saya orang Kristen, apa kemewahan orang Islam ini sampai gimana caranya saya harus bisa masuk, ternyata saya bisa masuk. Saya begini, sampai air zam-zam pakai keran saya minum, rasanya apa? Waduh. Rasanya. Benar. Bu, ya. Tadi saya udah bilang, seharusnya Anda ngerti udah, Presiden Amerika Donald Trump aja nggak diizinin masuk gitu. Apalagi ibu, siapa ibu gitu. Ada. Jadi gini Bu, kenapa nggak boleh masuk nih? Saya jelaskan dulu sedikit sama Anda ya, biar Anda paham gitu. Saya paham, itu kan dibilangnya kan ke tanah suci. Saya paham. Saya memang benar. Saya apa namanya? Ke sana naik dari Jeddah ke Mekah memang naik bis. Saya paham, dimulai dari Jeddah ada persimpangan, yang satu non muslim, yang satu Islam, itu ke Mekah. Itu berpisah jalannya. Saya paham. Bapak nanya coba di Mekah. Saya tahu semua. Apa? Saya ngikutin, saya sampai masuk ke Masjid Haram, saya tahu. Apa? Baik. Kalau gitu saya mau tanya Bu. Ya, mau tanya. Yang namanya sa'i dari bukit apa? Jujur, bahasa Arab saya nggak paham. Katanya tahu. Lah, tulisan Arab itu kan tulisan ibu. Kacau Bu ya, kacau. Udahlah. Saya ikutin. Apa? Jumroh saya ikutin. Jumroh di mana? Ya jumroh ya inilah, lempar batu lah. Lempar batu jumroh di mana? Kan di Arafah saya ikutin. Beda lagi Arafah Bu ya. Iya, saya ikutin. Beda lagi Arafah dari Mekah berapa jauh? Saya baca nggak masuk.
Saya pikir apaan ini, cuman bermalam di Arafah doang, duduk-duduk, orang jalan sana sini ngapain? Jadi Bu Itu ya, ibadahnya kurang khusyuk. jadi gini Bu ya, kenapa tidak diperbolehkan non muslim masuk Mekah dan Madinah? Karena ada di Quran, itu perjanjian Nabi kami dengan orang musyrik. Jadi ya biar nangis air mata darah, Anda kagak akan bisa masuk di dua kota itu. Apalagi kalau Anda bukan pejabat, yang pejabat presiden Amerika aja nggak diizinin. aduh, karena Lucu juga ya. karena Ternyata ada berarti aturannya di yang Al-Quran pernah gitu. Jadi Anda jangan salah. Kenapa kami lebih tahu daripada Anda? Anda nipunya di mana? Pasti ketahuan Muslim gitu. Saya muslim maksudnya. Bukan, kalau Kristen ngomong ngibul tentang Islam pasti ketahuan, pasti tahu. Jadi Atau di luar Islam itu mau tepu-tepu tahu kami. Sekarang jadi ininya Ustadz saya nipu, saya bohong gitu. Nggak akan Nggak bisa Bu, apa-apa, non Muslim nggak akan persepsi. bisa. Iya. Nah, itu memang itunya Ustadz kan, peraturannya itu saya tahu. Tapi kan berarti Ustadz nggak percaya kalau saya udah injak Mekah kan. Saya pengen tahu, saya belajar gimana sih caranya Islam ini apa. Saya sampai belajar ke Mekah. Belajar ke Tapi Mekah masalahnya saya gini. kekurangan bahasa. Jadi Inggris gini, tahu Bu, nama-nama bahasanya, tulisan-tulisan kayak Arab Jawa, gundul. Saya kasih tahu, Jangan ya. saya yang orang awam. Jadi saya kasih tahu sama Ibu kayak gini. Bisa baca Arab. Saya kasih tahu sama Ibu gini, Anda bisa ya ke Arab Saudi, tapi bukan masuk kota Mekah dan Madinah. Mungkin Anda ke Jeddah atau ke Riyadh gitu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau Mekah dan Madinah itu tanah perjanjian, nggak bisa dimasukin non Muslim. Meskipun Presiden Amerika nangis air mata darah, nggak bakalan diizinin masuk. Sekarang saya tanya, di paspor apa ada itu religion? Ada. Yang umum. Bu, orang yang bikin Umum password ada. KTP Umum ada. itu Yang dilampirkan. Bu, gini ya. Yang namanya KTP mau bikin password, di KTP itu ada agama. Ketahuan di situ. Ya. Gimana sih? Benar. Kalau Benar, Anda KTP. agamanya non Muslim mau masuk Mekah dan Madinah, habis Anda sama polisi migrasi. Aduh, lain Anda masuknya ke Jeddah atau ke Riyadh boleh. Ya Itu. sudah, kalau Ustadz nggak percaya, kalau saya udah injak situ. Tapi yang jelas saya udah injak di situ. Dan Ya, saya apalagi? pelajarin apa yang diajarin sama orang yang teman saya yang bawa saya ini, kok kayaknya susah dipahamin. Nah, Karena tidak ada bahasa ininya. Bahasa Indonesia tidak ada paspornya terjemahan. mana, Bu? Gak usah nanya-nanya paspor lah, yang penting saya udah ke situ. Kalau saya ke situ, kalau saya belum ke situ, sekarang gini aja lah. Kalau saya ke situ, Ustadz mau ngomong apa ya? Mau ngomong tentang apa sama saya terima. Tapi kalau saya benar, kena di Ustadz. Itu aja. Iya, saya jamin ya. Hmm. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Tuh, ya. Ustadz ngomong itu belum tentu semua di bawah pengikutnya Ustadz tahu, paham semua. Paham mereka apa yang saya omongin itu dari Al-Quran. Hai orang-orang beriman, bahwa orang musyrik itu najis, kagak boleh masuk Mekah dan Madinah. Tahu mereka? Mana mereka tahu, cuma Ustadz doang yang tahu. Mana ada dibaca aja di bawahnya. Gak ada bukti, susah juga, Bu. Lebih baik Anda ngomong yang ada buktinya. Ngapain Anda ngomong yang tidak ada bukti?